Kita tunggu yang ada yang join dulu aja Mbak. Aku join. Aku live juga. Oke. Biar banyak yang nonton. Oh iya, ini bisa di pin komen. Ajak online 10 sampai 10. Oke. Mau lanjut sekarang aja Mbak. Sini Mbak. Udah banyak yang join. Oke. Ya, tunggu dulu. Selamat pagi kawan pajak, kembali lagi di live Instagram KPP Pratama Singkawang bersama saya Ambarianti, dan di sini sudah ada narasumber kita, Mbak Mila Dani Ingnadari. Baik kawan pajak. Nah, di sini kita akan bicara-bicara santai aja ya Mbak ya. Boleh kesini dikit Mbak biar kelihatan sama teman-teman kita semua. Oke, jadi gini kawan pajak, seperti yang sudah kita upload sebelumnya di infografis kita, hari ini kita akan membahas tentang insentif perpajakan UMKM. PMK pasal PMK nomor 86 2020. Oke. Nah, kemarin kita udah ngasih question box juga nih Mbak di Instastory KPP kita. Di situ kita tanya nih kepada wajib pajak, udah tahu belum sih tentang insentif perpajakan nih, terutama untuk wajib pajak sekalian yang berusaha di bidang UMKM. Yes. Nah, di sini juga udah ada frequency ask question-nya. Yang pertama tuh kayak apa sih insentif pajak itu? Terus buat apa sih insentif pajak? Nah, di sini saya dan Mbak Mila akan membersamai kawan pajak semua untuk mengetahui apa sih insentif pajak terutama bagi UMKM. Nah, bisa dijelasin dulu nggak nih Mbak, sebenarnya tuh insentif ini tuh untuk apa sih gunanya dan buat siapa aja gitu? Oke, terima kasih ya untuk Kakak Ambar. Ya. Ini hari ini kita kan mau mau membicarakan tentang PMK nomor 86 tahun 2020. Yang sebelumnya itu yang paling lama ada PMK nomor 23, kemudian diperbarui lagi di PMK 44, kemudian yang terbaru, yang paling baru, yang paling update itu PMK 86 2020. Kenapa itu perlunya penyelamatan khususnya untuk stimulus ekonomi? Kan kita tahu nih banyak sekali bidang usaha yang anjlok, yang gagal, yang karena kan kita harus stay at home, harus ada di rumah, jadi tidak bisa berusaha, nggak bisa kerja, nggak bisa usaha lagi gitu kan ya. Kemudian yang kedua, kita semua tahu pandemi COVID-19 ini merupakan bencana nasional. Jadi bagaimana perlu upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak COVID-19 yang dimaksud. Kemudian makin meluaskan untuk dampak COVID-nya ini apalagi ke sektor-sektor lain termasuk pelaku usaha kecil dan menengah. Begitu. Oke, berarti sebenarnya tuh pemerintah udah baik banget ya Mbak ya sama kita nih sebagai wajib pajak juga, karena pemerintah tuh udah ngeluarin 3 PMK berarti ya, 3 PMK iya, dari untuk awal insentif pandemi ini. itu udah 3 PMK ini. Oke, berarti pemerintah tuh baik banget ya Mbak ya kepada pelaku usaha sekalian nih, karena di masa COVID seperti ini ya kita tahu sendiri kalau misalnya pengen jualan pun, pengen tetap berusaha pun banyak Susah. banyak orang yang stay at home Iya, gitu ya stay Mbak at ya. home. Oke, nah sekarang mungkin kita bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak semua yang telah mengajukan pertanyaannya di question box yang kita share kemarin. Pertanyaan yang pertama nih Mbak, insentif pajak UMKM itu sebenarnya mulai kapan dan sampai kapan sih Mbak? Oke. Kalau untuk yang pertama, untuk UMKM itu kan awalnya di PMK 44. Itu dari April sampai September April awalnya. sampai September. Oke. Nah, kemarin itu yang terupdate di PMK 86 itu diperpanjang sampai Desember. Makanya diskonan dari pemerintahnya sampai akhir tahun. Oke, berarti sekarang tuh wajib pajak UMKM bisa
mendapatkan insentif sampai akhir 2020 ini ya? Iya, Sampai akhir masa pajak Desember. Desember. Oke. Itu artinya kita harus lapor insentif itu sampai Januari 2021 ya untuk masa Desembernya. Oh, ada laporannya juga ya Mbak Iya ya? dong, harus kan Oke. harus tanggung jawab. Siap. Nah, berarti tuh nanti insentifnya itu bukan sampai September lagi, sampai Desember. Iya, yang terbaru Oke. di PMK 86 sampai Desember 2020. 20. Oke. Kemudian nih, cara mengajukannya gimana sih? Datang ke kantor pajak kah, Kak? Oh, enggak. Jadi kan kita diharuskan stay at home ya. Hmm. Nah, ini pemerintah memfasilitasi kita semua online. Oh, berarti pengajuannya nggak harus ke kantor pajak ya Mbak ya? Enggak. Yang Oke. penting udah punya akun DJP online. Kalau kemarin itu udah lapor SPT tahunan online via DJP online 1770 ataupun yang S atau SS kan pakai DJP online tuh e-filing. Nah, itu harusnya udah punya akun DJP online. Oh, oke. Berarti pengajuannya sendiri mudah juga ya, nggak harus ke kantor pajak. Oke, nah tadi kita udah tahu nih sampai kapan UMKM itu insentifnya berlaku, cara ngajukannya gimana, harus online ya ngajukannya ya. Jadi harus punya akun DJP online terlebih Yes. dahulu. Lalu ada lagi nih Mbak, syarat-syarat yang diperlukan apa aja sih? Nah, Hanya akun DJP online. hanya akun DJP online aja. Oke, bagi para UMKM yang udah punya NPWP tapi belum punya akun DJP online, itu gimana tuh Mbak cara bikin akunnya Mbak? Nah, itu kalau untuk akun DJP online kan harus punya EVIN ya. Evin itu apa sih Mbak? Nah, itu untuk kode unik yang diperlukan untuk login ke DJP online-nya sendiri. Oh, oke. Ya. Nah, untuk pengajuan EVIN itu bisa diajukan melalui WA atau email ke kantor pajak. Oh, oke. Nanti untuk nomor WA sama emailnya bisa ada di Instagram KPP ya, bisa dicek dulu di profile. Kemudian setelah punya EVIN kan bisa login tuh. Oh, sebelum login nanti daftar dulu. Apa itu namanya yang paling bawah tuh? Oh, Registrasi. Ya, registrasi. Oh, registrasi oke. dulu. Baru registrasi nanti usahakan emailnya juga aktif. Kemudian habis registrasi sukses, habis itu kan login tuh di DJP online. Nanti ada di akun layanan. Di akun layanan nanti scroll aja ke bawah. Kalau untuk PMK 86 ini asiknya nih di sini nih, langsung lapor aja. Oh, berarti nggak usah Langsung ngajuin lapor. apa aja Nggak ya? usah. Oh, Kalau PMK oke, 44 oke. itu harus ngajuin surat keterangan atau suket kalau kita dulu Suket. bilang. Oh, oke. Nah, di sini juga ada pertanyaannya nih sebenarnya tadi. Apa tuh? Gitu. Saya udah pernah ngajuin insentif sebelumnya. Sudah punya surat keterangan. Apakah harus ngajuin lagi? Oh, enggak. Itu kalau udah surat keterangan PMK 23 ya kan, Mm-mm. untuk surat keterangan PP 23 yang UMKM. Oke. Itu udah nggak usah ngajuin lagi, yang penting harus lapor. Karena kalau nggak lapor, kita pikir untuk insentifnya ini gugur dan wajib pajak perlu bayar lagi. Oh, oke. Iya, kalau nggak lapor, kemudian kan kita dari akun representatifnya itu ngawasin ya. Oke, betul. Kita kan ngawasin juga. Nah, kalau seumpama nggak ada lapor, wajib pajak diharuskan bayar. Oh, yang penting tuh kita nggak usah bayar tapi lapor Lapor, aja. yang Berarti penting lapor. lapor realisasi omset kita gitu ya Mbak Yes. ya. Oh, mudah banget ya wajib pajak ya sekalian. Nah, ini udah ada yang bertanya juga nih Mbak. Apa tuh? Dari Always With Me, Always With You. Oh, ya. Ngapunnya. Kak, mau nanya, kalau kita ajukan insentifnya sekarang untuk UMKM, apakah insentifnya bisa dimanfaatkan mulai bulan April ataukah pada saat mengajukan sampai dengan Desember? Makasih Kak. Tuh, coba Kak, boleh dijawab sekarang nggak Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya akun Always With Me, Always With You. Untuk pengajuannya yang penting kan lapor ya. Jadi lapor, tapi untuk lapor bulan masa April sampai dengan ini kan udah Agustus, udah telat lah. Udah telat, berarti Iya. untuk masa Aprilnya sampai dengan Agustus tetap harus dibayarkan dulu gitu ya Mbak ya? Sampai bulan April, Mei, Juni. Juni. Oh Kalau iya. untuk Juli kan maksimal tanggal 20 Agustus, Agustus. nih. Oh, oke. Lapornya masih bisa Juli ya. Oke, jadi gitu ya Kak, Always With Me, Always With You. Jadi untuk bulan Aprilnya, kalau belum mengajukan insentif perpajakan, tetap mesti dibayar dari masa April, Mei, dan Juni gitu. Dan untuk Julinya sudah bisa mendapatkan insentif perpajakan, asalkan tetap lapor gitu ya Mbak Langsung ya. lapor aja di DJP online. Oke, ada menu lapornya nggak sih Mbak di DJP online itu sendiri? Ada, nanti kan setelah login ke DJP Mm-hmm. online, langsung aja ke bagian atas tuh ada menu layanan.
Oh, di menu layanan Di menu tadi. layanan. Oke, oke. Scroll ke bawah nanti ada insentif COVID. Kalau seumpama belum ada di situ, harus update profile dulu. Oh, oke, oke. Di profile itu harus ada di centang yang bagian insentif COVID. Oke, oke. Jadi gitu ya kawan pajak ya. Untuk update profilnya nanti tinggal login di DJP online-nya, tinggal centang yang layanan untuk COVID. Yes. Gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan lagi ya, Mbak ya. Ini dari Buyung CC. Mbak, ngajuinnya butuh surat keterangan bebas pajak apa enggak sih? Nah, tadi kan udah dibahas ya. Mungkin baru join kali ya Iya, Mbak Buyung benar. CC-nya. Oke. Perbedaan dasar untuk PMK 44 sama 86 nih. Kalau untuk PMK 44 itu kan harus mengajukan surat keterangan. Nah, untuk PMK 86 tidak usah, langsung lapor aja. Oh, oke, oke. Jadi sudah dijawab ya Mbak Buyung atau Mas nih? Mbak atau Mas nih, kurang Mas? tahu ya. Kalau Buyung Cece nih, Buyung. Oke. Begitu ya Mbak Buyung gitu. Kalau misalnya untuk PMK 86 sendiri di PMK yang terbaru sudah tidak perlu mengajukan lagi surat keterangan bebas PP23. Yang penting lapor aja, Langsung lapor aja. realisasi omsetnya per bulan di DJP online-nya. Oke, ini masuk lagi ke pertanyaan yang di question box kemarin ya Kak ya. Boleh? Nah di sini syarat-syarat yang diperlukan itu apa aja tadi udah dijawab ya? Udah, Hanya akun akun DJP DJP online online. aja. Oke, Ini juga udah. oke. Oh ya ini lagi. Setelah mengajukan insentif, apa kewajiban perpajakan yang harus dijalani Mbak? Oh mungkin dia pernah mengajukan insentif, terus kalau misalnya insentifnya sudah selesai nih sampai 2020, apakah dia tetap harus bayar lagi gitu kali ya Kak ya? Kalau itu kita kurang tahu ya. Oh oke, oke. Karena masih Belum bisa ada. cenayang, iya. Karena masih sampai akhir tahun nanti gitu Iya. ya Mbak ya. Nah yang penting kewajiban perpajakannya itu ya Bapak, untuk kewajiban perpajakan selama mendapatkan insentif ini hanya lapor aja. Lapor. Maksimal lapornya itu tanggal berapa sih Mbak? Atau sesuka kita aja nih lapornya gitu? Jangan suka-suka dong. Oh nggak boleh suka-suka gitu ya kawan pajak sekalian. Kapan tuh Mbak terakhir lapornya? Maksimal tanggal 20 pada masa pajak berikutnya. Tanggal 20 pada masa pajak berikutnya. Nah, misalnya Oke. ini kan udah bulan Agustus, Bulan jadi kita Agustus. bayarnya untuk bulan Juli kan. Betul. Nah, itu maksimal tanggal 20 Agustus. Tanggal 20 Agustus. Untuk pembayaran Oke. masa Juli 2020. Oke, jadi kalau misalnya kawan pajak sekalian nih, dari bulan Juli, awal bulan Juli kan sudah dihitung ya omsetnya berapa. Dari bulan Juli dihitung berapa omsetnya, itu yang dilaporin omsetnya atau setelah dikali 0,5%-nya nih Mbak? Nah, nanti di laporan itu ada datanya ya. Nanti laporannya berupa Excel. Di situ nanti ada NPWP, nama, kemudian omset sama PPh-nya? PPh-nya. Oh, oke, oke. Jadi nanti yang dilaporin itu nggak cuma omset ya, tapi juga sudah langsung sama PPh-nya. Berarti tanggal 20 maksimal ya? Iya, tapi jangan 20 juga. Oke, takutnya ntar servernya Takutnya down. down. Karena kita tahu sendiri ya wajib pajak kita kan Iya. seluruh Indonesia beratus-ratus juta wajib pajak ya Mbak ya. Nah kalau misalnya waktu itu kan kalau bayar pajak itu maksimal tanggal 15 ya. Kalau lapornya sekarang kalau dapat insentif tanggal 20 ya, bukan tanggal 15 juga. Oke. Kalau misalnya nih Mbak tanggal 20-nya itu kebetulan hari libur gitu kan, boleh nggak sih kita lapornya itu di hari kerja berikutnya, misalnya baru hari kerjanya tanggal 21 atau 22 gitu Mbak? Boleh. Oh tetap nggak apa-apa ya Mbak ya? Cuman Oke. yang diusahakan jangan sampai mepet-mepet ya. Oke, yang penting kan kita sudah tahu nih awal di akhir-akhir bulan Iya. itu omset pajaknya berapa, langsung dilaporin aja gitu ya Mbak ya? Langsung lapor aja. Oke. Nah ini ada lagi nih Mbak dari Rizka Prawista. Saya tukang cangkau, bisa ikut ngajuin insentif enggak? Nah, Tukang cangkau tuh, apa ya? tukang cangkau tuh, oh jualan kali ya? Mungkin. Kayaknya. Oke, oke Mbaknya mungkin UMKM juga atau gimana? Tukang cangkau bisa ikut ngajuin insentif enggak sih Mbak? Iya, jadi untuk subjek PMK PMK 86 ini yang penting ada di SPT tahunan 2019 itu ada laporan rutin PPh final. Itu aja sih. Jadi kita bisa ngecek dulu kemarin SPT-nya seperti apa, meskipun clue-nya itu bukan UMKM ya. Oh, klunya bukan UMKM, tetap nggak apa-apa bisa ngajuin Nggak di SPT tahunannya. Yang Oh, penting oke, yang oke. kemarin-kemarin itu ada rutin pembayaran PPh final. Oh, oke, oke. Kalau yang bayarnya bolong-bolong tuh gimana Mbak? Aduh. Tetap bisa Mbak? Tetap bisa ngajuin nggak tuh Mbak? Kan mungkin WP suka lupa ya Mbak ya. Ada aja misalnya oh, saya lupa bayar pajak nih, akhirnya dirapel.
gitu bayar pajaknya. Terus nanti pas ngajuin insentif ternyata clue-nya berbeda nih setelah dicek. Ternyata clue-nya itu bukan clue UMKM. Kemudian dia juga belum pernah lapor SPT tahunan nih Mbak. Aduh. Gimana tuh Mbak? Jadi tuh kalau misalnya wajib pajak yang hanya bayar tapi belum pernah melakukan laporan SPT tahunan, lalu clue-nya juga bukan clue UMKM, apakah itu tetap bisa mendapatkan insentif UMKM Mbak? Bisa. Jadi begini, kalau seumpama agak bandel ya ini berarti WP-nya. Mungkin WPP baru Mbak. Jadi Oh kan iya benar. Masih belum teredukasi dengan baik. Betul. Iya. Jadi begini, kalau seumpama memang belum lapor SPT, kemudian masih bolong-bolong bayarnya, silahkan menghubungi AR yang bersangkutan. Begitu aja sih kalau saran saya. oh, Tetap sama. masih bisa. Iya, masih bisa tetap apply, bisa tetap join insentif ini, cuman kan harus apa namanya? Kewajibannya itu harus dijalankan dulu. Itu aja sih. Oke. Berarti kalau misalnya kewajibannya belum jalan, ya kan kita juga nggak tahu ya sebenarnya Iya. wajib pajak UMKM atau bukan Iya. gitu. Oke, nah kalau untuk ketemu AR-nya sendiri tuh Mbak, gimana sih sebenarnya prosesnya? Telepon aja sih ya ke kantor. Tinggal telepon aja ya, berarti tinggal bikin janji aja ya. Iya. Oke, kadang kan mungkin wajib pajak yang masih baru gitu, saya takut nih kalau ke kantor pajak, karena kita tahu sendiri kan image kantor pajak tuh mungkin bagi wajib Aduh. pajak masih yang gimana gitu, dapat surat sedikit mungkin bakal yang wah ada apa nih gitu, padahal kan kita mungkin hanya meminta keterangan atau bisa mengedukasi bapak ibu sekalian seperti itu. Beneran gak mau ketemu sama Kak Ambar kantor pajak? Iya, sama Mbak Mila kayaknya deh, ya kan? Oke, ini ada question box lagi ya dari yang kemarin. Apa hanya berlaku bagi WP yang membayar sendiri atau juga yang bisa dipotong atau dipungut dari pihak kedua, Mbak? Bisa, itu bisa. Pemotong pemungut bisa juga untuk apply atau join insentif PMK 86 ini. Oh, oke. Nanti Jadi, ada laporannya juga kok. oh yang lapor itu pihak keduanya atau si pelaku usahanya tuh, Mbak? Tetap pelaku usahanya nanti. Oh, oke. Kalau yang di apa untuk UMKM ini kan tadi masuk lagi DJP online ya, itu kan kita harus memasukkan omsetnya serta PPh finalnya. Kalau yang dipotong atau dipungut ini, Ya, tetap apakah ada. kita butuh bukti pemotongan atau pemungutannya, Mbak? Nah, ada nanti ada tabelnya ya. Oh, Untuk oke. laporannya itu bisa Oke. di-download di DJP online juga. Nanti bisa Oh, diisi sesuai dengan petunjuk yang ada. Oke, jadi nggak hanya untuk bagi WP UMKM yang bayar sendiri ya. Kalau misalnya ada wajib pajak sekalian nih yang mungkin ada rekanannya gitu ya, rekan bendahara lain, dan itu UMKM-nya itu pajaknya dipotong atau dipungut, tetap bisa mengajukan insentif perpajakan ini gitu. Siap. Nah ini udah tinggal kurang lebih 5 menit lagi. Kok cepet ya? Iya. Nanti kalau misalnya ada wajib pajak sekalian yang pengen nanya, masih tetap bisa nanya di komen kita ya, di kolom komen kita. Bisa Nah, ini- DM juga loh. Iya, bisa DM juga. Karena kita juga tetap aktif di media Iya. sosial. Jadi kalau misalnya bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan tanpa harus datang ke kantor pajak, bisa melalui WhatsApp kita. Sudah ada juga WhatsApp-nya kita cantumkan di Instagram kita, dan juga bisa langsung nge-DM aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya kami tidak membalasnya di jam kerja, mohon dimaklumi ya kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir nih, Oke. Mbak. Apabila saya memang tidak ada penghasilan lagi dari usaha, apa saya harus tetap lapor realisasi? Disarankan iya kalau untuk tetap mau memanfaatkan insentif ya, daripada nanti gugur insentifnya, haknya gugur, kemudian nanti ditagih-tagih juga, mending lapor aja dulu meski nihil. Oh, tetap bisa lapor meski nihil. Oke. Jadi walaupun memang mungkin usahanya tutup kali ya di masa Bisa pandemi jadi. seperti ini gitu kan. Jadi pengen di stop dulu, tapi tetap harus lapor realisasi ya, kayak gitu. Oke, nah ini frekuensi X question-nya dari yang kemarin ditanyain. Dari sekian banyak pertanyaan udah kami rangkum, dan ini sudah kami jawab semua tadi ya Mbak ya. Iya. Gitu. Jadi ya seperti itu. Syukurlah. Kayak gitu ya Mbak ya. Nah mungkin bagi wajib pajak sekalian nih, kalau misalnya masih ada yang bingung, masih ada yang belum paham tentang insentif perpajakan, bisa nanti mendaftarkan diri di link yang kemarin kita sudah cantumkan tuh Mbak Oh, di iya, infografis kayak gitu. Nanti kan kami juga membutuhkan nomor telepon Bapak Ibu sekalian, kami bisa kasih paparannya lewat Boleh. situ, bisa kita kasih paparan lewat TPT, atau misalnya pengen tanya-tanya langsung juga bisa kayak gitu. Jadi sekali lagi sebenarnya tuh pemerintah sudah memfasilitasi ya Mbak ya, memfasilitasi wajib pajak sekalian yang masih belum mengerti tentang insentif perpajakan itu, bisa langsung tanya ke kita.
Dan sayang banget ya Mbak ya kalau nggak diambil gitu ya, Memanfaatkan, kalau iya. nggak dimanfaatkan insentif ini, karena lumayan ya, Sampai Desember loh. sampai Desember seperti itu. Lumayan untuk memutar roda perekonomian usahanya juga. Betul. Nanti kalau untuk mau belanja modal lagi. Betul, dan itu sampai Desember benar-benar Sampai Desember. ditanggung oleh pemerintah pajaknya. Yang penting kita hanya untuk lapor realisasinya aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tadi masih pengen tahu nih insentif perpajakannya itu seperti apa, yaitu ya tadi ya tinggal lapor realisasinya aja, nggak perlu bayar pajaknya. Yang penting punya akun DJP online-nya dulu gitu, supaya kita bisa login dan memanfaatkan insentif UMKM itu sendiri. Iya. Oke, ini tinggal 5 menit lagi Ada lagi mungkin yang mau bertanya? dari Bapak Ibu sekalian. Ini ada yang baru join tadi, casing Iya. feminim, Pajak sanggau. pajak sanggau. Oke. Udah banyak banget. Oke, kalau misalnya kategori UMKM itu sendiri sih Mbak, sebenarnya kalau misalnya kayak kan banyak nih freelancer di luar sana seperti itu. Nah mereka kan pajaknya itu kadang tergantung ya Mbak ya, nggak yang UMKM, nggak yang langsung strike 0,5. Kadang kan ada normanya juga tuh Mbak. Nah mereka bisa ngajuin insentif yang UMKM ini atau enggak sih Mbak? Atau hanya yang memang tercantum dari WP UMKM aja gitu loh? Setahu saya tuh yang kemarin ada setor PPh final rutin ya. Oh, oke. Kadang kan kalau untuk freelancer itu mereka juga store pajak 0,5% nih. Ada juga yang pakai norma. Nah, kalau yang 0,5% mungkin kalau freelancer tidak rutin ya Mbak ya, tidak rutin per bulan. Mungkin Januari ada pekerjaan, Februarinya tidak ada, kemudian mulai Maret atau mulai Aprilnya baru ada lagi seperti itu. Kalau seperti itu tetap bisa mengajukan juga ya Mbak ya berarti. Oke, yang penting sudah pernah ada membayar PPh final 0,5% bagi UMKM. Oke, tinggal kurang lebih 3 menit lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mbak Buyung Cece lagi. Mbak, kantor pajak buka nggak ya? Buka nggak sih Mbak kantor pajak Mbak? Buka. Buka, tetap buka Mbak Buyung. Oke, kalau boleh tahu nih jam layanan kantor pajak tuh sampai jam berapa sih Mbak? Dari jam 8 sampai jam 4 sore ya. Untuk layanannya jam 8 sampai jam 4 sore. Hari Sabtu buka nggak Mbak? Oh, Sabtu tutup ya, berarti hanya hari kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen ke kantor pajak, pastikan mengetahui layanan yang dibuka untuk sekarang. Karena di pandemi ini, KPP Pratama Singkawang juga membatasi untuk jenis layanan yang akan dilakukan seperti itu. Kalau misalnya pengen daftar NPWP itu sekarang udah bisa online ya Mbak ya. Iya, Jadi nggak perlu datang lagi ke kantor pajak kayak seperti itu. Bikin Evin juga. Bikin event juga sekarang udah bisa online ya. Oke, jadi tuh dulu kan kalau event harus ke kantor pajak, harus kantor orangnya pajak. yang datang seperti itu. Sekarang udah tinggal WA aja isi formulir. Siap gitu. Jadi bagi kawan pajak sekalian nih yang pengen bikin akun DJP online, yang pengen memanfaatkan insentif tapi belum punya event, tinggal WA kita aja. Nanti bakal dibales sama seksi pelayanan KPP Pratama Singkawang. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sangat informatif, terima kasih. Oke. Nah ini sudah berhubung waktunya sudah tinggal 1 menit lagi, belum 10:30. Kami mohon undur diri dulu. Apabila dari kawan pajak sekalian ada yang ingin meminta atau pengen ada lagi nih kelas pajak, apa sih kelas pajak yang mungkin kawan pajak itu butuhkan, informasi apa sih yang pengen kawan pajak itu butuhkan. Oh ini ada yang mau join live juga nih. Wow, siapa itu? Oh dari AR kita sendiri ya Oh Mbak iya. ya. Tinggal masih ada sisa waktu 1 menit kurang lebih. Bapak Wahyu. Jadi gitu ya kawan pajak sekalian, kalau misalnya ada yang butuh informasi lanjut atau informasi-informasi lainnya mengenai perpajakan, bisa request di Instagram kita buat ngadain kelas pajak lainnya. Seperti itu. Oke? Sekian dulu kali ya Mbak ya untuk kelas pajak. Untuk kelas pajak online kali ini, untuk insentif bagi UMKM PNK 86/2020 kami udahkan sampai di sini. Bagi wajib pajak sekalian yang telah join, kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga informasi kali ini bisa menambah wawasan bagi Bapak Ibu sekalian, bagi wajib pajak sekalian. Saya Ambarianti. Saya Miladani. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.